Oke, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang ekonomi. Nah, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang perdagangan internasional. Atau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perdagangan internasional, baik itu pengertiannya, ya, faktor yang mendorong, dan juga manfaat dari perdagangan internasional. Nah, berikutnya kita akan membahas alat pembayaran internasional. Nah, ketika perdagangan internasional terjadi, berarti perdagangan itu melibatkan dua negara atau lebih. Nah, setiap negara itu memiliki mata uang yang berbeda. Lalu bagaimana mereka melakukan pembayaran atas transaksi perdagangan internasional? Maka di situ ada yang namanya devisa. Ya, mungkin kita sudah terbiasa atau mungkin sudah umum mendengar kata devisa. Nah, devisa itu ya adalah alat yang dapat digunakan untuk pembayaran dalam lingkup internasional. Nah, devisa dapat berupa valuta asing, yaitu sejumlah mata uang asing yang sudah diakui secara internasional, ya, misalnya dolar Amerika, yen, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, emas dan surat berharga juga dapat digunakan sebagai pembayaran internasional. Artinya, valuta asing itu tidak, ya, devisa itu tidak hanya sekedar valuta asing, tapi juga emas atau surat berharga dapat juga dikelompokkan sebagai devisa yang dapat digunakan dalam transaksi atau pembayaran internasional. Nah, devisa berasal dari dua sumber. Yang pertama ada devisa umum. Devisa umum adalah devisa yang diperoleh dari hasil ekspor barang atau dari penjualan jasa dan transfer. Nah, hal-hal apa saja yang termasuk dalam devisa umum? Yang pertama itu adalah ekspor barang, penyelenggaraan jasa, wisatawan asing yang datang ke dalam negeri, hadiah atau grant, dan juga bantuan luar negeri atau kiriman tenaga kerja Indonesia dari luar negeri. Artinya apa? Setiap kita melakukan ekspor barang, kita memperoleh mata uang asing. Setiap wisatawan yang datang ke Indonesia, mereka membawa mata uang asing. Setiap tenaga kerja Indonesia yang mengirim uang dari luar negeri, kita akan mendapatkan mata uang asing. Nah, mata uang asing yang kita peroleh dari kegiatan-kegiatan itu disebut sebagai devisa umum. Lalu yang kedua, ada namanya devisa kredit. Itulah devisa yang berasal dari kredit atau pinjaman luar negeri. Nah, apa saja yang termasuk dalam devisa kredit itu? Yang pertama, pinjaman luar negeri. Misalnya kalau kita meminjam uang atau meminjam dana dari luar negeri, kita akan menerima yang namanya devisa kredit. Penerimaan emas dari luar negeri, ya, penanaman modal asing atau PMA. Lalu berikutnya adalah bagaimana terjadinya permintaan dan penawaran valuta asing. Nah, permintaan dan penawaran valuta asing itu berasal dari yang pertama, permintaan itu berasal dari importir. Ya, yang kedua, permintaan juga berasal dari pemerintah yang akan melakukan pembayaran ke luar negeri untuk barang-barang yang diimpor. Lalu yang ketiga, para investor dalam negeri yang memerlukan valuta asing untuk menyelesaikan kewajiban, ya, pembayaran, ya, yang timbul dari transaksi pembelian dengan masyarakat luar negeri. Terus, permintaan juga datang dari wisatawan dalam negeri yang akan melawat ke luar negeri. Ya, misalnya orang Indonesia yang mau berwisata ke luar negeri, tentu mereka akan meminta valuta asing. Atau perusahaan-perusahaan asing yang harus membayar dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham di luar negeri. Sedangkan penawaran valuta asing itu berasal dari eksportir. Eksportir yang menerima pembayaran atas transaksi perdagangan. Penawaran yang kedua datang dari kredit luar negeri yang disalurkan di pasar valuta. Terus wisatawan-wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Terus menerima pinjaman dari luar negeri. Terus investor asing yang menanamkan modalnya di dalam negeri. Nah, ini adalah penawaran valuta asing. Jadi artinya penawaran valuta asing itu datang dari pihak-pihak tersebut. Lalu berikutnya ada kurs valuta asing. Nah, apa itu kurs valuta asing? Kurs valuta asing itu adalah perbandingan nilai mata uang asing yang dinyatakan dalam nilai mata uang dalam negeri. Kurs valuta asing itu ada dua. Ada namanya kurs jual. Kurs jual adalah harga saat bank menjual valuta asing atau menjual mata uang asing
digunakan pada saat menukar dari mata uang dalam negeri menjadi mata uang asing atau falas dengan cara dibagi. Sedangkan yang kedua ada kurs beli. Kurs beli itu adalah harga saat bank membeli valuta asing atau digunakan pada saat menukar dari mata uang asing menjadi mata uang dalam negeri dengan cara dikalikan. Lalu berikutnya, pasar valuta asing itu menyediakan pasar sarana fisik ya maupun dalam pasar kelembagaan untuk melakukan perdagangan mata uang asing, menentukan nilai mata uang asing dan menerapkan manajemen mata uang asing. Jadi, valuta asing itu bisa diperdagangkan di bank atau di money changers. Baik, terkait dengan kurs valuta asing, nah sekarang coba kita membahas contoh perhitungan yang berkaitan dengan nilai tukar. Nah, di sini ada contoh, Mr. Smith, seorang turis dari Amerika, datang ke Indonesia untuk berlibur dengan membawa uang sebanyak 8.000 US dollar. Hari ini ia datang ke BNI untuk menukarkan uangnya dengan rupiah. Nah, pada saat itu nilai kurs yang berlaku adalah kurs jual 1 US dollar itu sama dengan 14.550, sedangkan kurs beli itu sama dengan 14.501 US dollar. Nah, sebelum kita menentukan berapa yang diterima oleh Mr. Smith, kita harus menentukan dulu kita mau pakai kurs jual atau kurs beli. Nah, untuk menentukan itu kita harus memahami dulu pengertian dari kurs jual dan kurs beli seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kurs jual itu kurs yang berlaku ketika bank menjual valuta asing. Sedangkan kurs beli itu kurs yang berlaku ketika bank membeli valuta asing. Nah, di sini perlu kita pahami dulu, ya, Mr. Smith itu datang dengan membawa US dollar. Lalu dia menukarkannya ke Bank Indonesia, ya, dia menukarkannya ke BNI, ke Bank Negara Indonesia. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah berapa yang diterima Smith dari Bank BNI? Nah, untuk menentukan ini kita perlu menganalisis kurs yang dipakai. Mr. Smith memiliki dolar, hendak menukarkannya dengan rupiah di Bank Negara Indonesia atau di BNI. Nah, dalam posisi seperti ini, BNI itu disebut sebagai pembeli valuta asing, pembeli dalam kasus ini. Sedangkan Mr. Smith disebut sebagai penjual valuta asing, ya, karena dia penjual dolar. Nah, untuk menentukan kurs beli atau kurs jual, ingat kita harus melihat atau berpedoman kepada bank atau money changers. Ini. Karena posisinya di sini, BNI sebagai pembeli, Mr. Smith sebagai penjual, maka yang berlaku adalah kurs beli. Karena bank yang membeli. Berarti kita dapat tentukan, berarti yang berlaku adalah kurs beli. Nah, untuk itu, ya, kita tinggal kalikan saja. Ya, kita tinggal kalikan saja berapa yang diperoleh oleh si Mr. Smith. Kita sudah tentukan tadi bahwa yang berlaku itu adalah kurs beli. Maka yang diterima Mr. Smith adalah 8.000 US dollar kali kurs beli sama dengan US dollar atau 8.000 US dollar kali kurs belinya itu ini 14.500, maka yang diterima oleh Mr. Smith adalah 116.400.000 rupiah. Inilah uang yang diterima oleh Mr. Smith dari hasil pertukaran
ya dolar yang dia miliki terhadap rupiah. Nah, maka untuk soal-soal seperti ini yang perlu kita pahami adalah penentuan kurs. Kurs apa yang dipakai? Kurs jual atau kurs beli? Maka untuk menentukan kurs yang dipakai itu kurs jual atau beli, kita analisis bagaimana peran bank. Apakah bank pembeli atau penjual? Kalau bank membeli, maka kurs beli. Kalau bank menjual, maka yang berlaku adalah kurs jual. Nah, demikian contoh sederhana perhitungan ya atau penentuan kurs atau nilai kurs mata uang dalam negeri dengan mata uang asing. Penentuan kurs valuta asing itu ada beberapa cara. Yang pertama itu kurs tetap, ya, fixed exchange rate. Kurs tetap itu meliputi dua hal. Yang pertama itu adalah kurs devisa tetap standar emas, yaitu dengan mengaitkan nilai suatu mata uang dengan emas. Lalu yang kedua ada yang namanya kurs devisa tetap standar kertas, yaitu pemerintah menetapkan nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain dan berusaha mempertahankannya dengan berbagai macam kebijaksanaan. Nah, itu penentuan yang pertama, ya, kurs tetap, ya, atau disebut dengan fixed exchange rate. Lalu yang kedua ada kurs bebas atau floating exchange rate. Nah, ini terjadi apabila perbandingan nilai mata uang sebuah negara dengan mata uang lain ya dibiarkan untuk ditentukan secara bebas oleh tarik-menarik kekuatan pasar atau permintaan dan penawaran falas. Nah, sistem kurs bebas ini sering juga disebut dengan kurs devisa mengambang. Lalu yang ketiga, ada yang namanya kurs mengambang terkendali, ya, managed floating rate, atau disebut dengan kurs distabilkan. Nah, kurs ini, ya, seperti yang telah disebutkan di atas, sering menimbulkan ketidaktentuan kurs valuta asing, sehingga negara diharapkan dapat menerapkan pengendalian, ya, atau penstabilan kurs pada batas yang wajar. Nah, pada dasarnya dalam sistem pengambang terkendali, nilai tukar itu ditentukan oleh kekuatan pasar sehingga bebas bergerak naik maupun turun. Nah, supaya tidak terjadi gejolak, ya, terkait dengan kurs itu karena ditentukan oleh mekanisme pasar, maka bank sentral itu, ya, pemerintah itu dapat campur tangan sampai pada batas-batas tertentu. Nah, campur tangannya itu meliputi dua hal. Yang pertama itu clean floating, ya, mengambang bersih. Nah, yang pertama ini terjadi jika campur tangan pemerintah tidak langsung, yaitu dengan pengaturan tingkat bunga. Yang kedua itu dirty floating atau mengambang kotor. Nah, ini terjadi jika campur tangan pemerintah secara langsung, yaitu dengan menjual atau membeli valuta asing. Nah, kedua hal ini diperlukan untuk mengendalikan, ya, permintaan dan penawaran valuta asing sehingga tidak terjadi gejolak-gejolak yang berarti dalam nilai tukar valuta asing. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi pada perubahan kurs valuta asing? Ya, kenapa dia bisa turun? Ya, kenapa bisa rupiah bisa melemah? Ya, dolar menguat atau sebaliknya rupiah menguat, dolar melemah? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu adalah permintaan dan penawaran falas. Seperti yang disebutkan di atas, ada beberapa sumber yang menjadi atau yang menjadi faktor yang mendorong terjadinya permintaan dan penawaran valuta asing. Yang kedua itu adalah perubahan harga barang ekspor. Yang ketiga itu adalah inflasi. Yang keempat itu adalah perubahan peraturan pemerintah. Terus yang kelima itu adalah perkembangan perekonomian. Dan yang terakhir itu adalah pergeseran selera masyarakat ke barang impor. Artinya, kalau masyarakat itu lebih suka dengan barang-barang impor, itu akan mengakibatkan valuta asing itu mengalami perubahan, ya. Jadi, kalau masyarakat itu lebih suka dengan barang-barang impor, otomatis nilai rupiah akan melemah. Makanya selalu pemerintah atau kita selalu didorong untuk lebih mencintai produk dalam negeri. Karena setiap kita mengimpor barang, kita akan membutuhkan valuta asing. Nah, ketika kita membutuhkan valuta asing, kita akan menukarkan rupiah kita dengan mata uang asing, sehingga nanti permintaan mata uang asing itu meningkat, sehingga nilainya menjadi naik, ya. Jadi keenam hal ini menjadi salah satu menjadi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi atau membuat
perubahan pada kurs valuta asing. Lalu berikutnya, kita akan membahas neraca pembayaran. Nah, kalau kita lihat di sini, ini berita pada periode Januari-Desember 2019, Tiongkok tetap merupakan tujuan ekspor terbesar dengan nilai 25,85 miliar US dollar. Ya, disusul dengan Amerika sampai dengan Jepang. Nah, apakah kita tahu bahwa akibat kegiatan ekspor dan impor, ya, kalau kita dalam kegiatan ekspor dan impor itu, tentu setiap melakukan kegiatan ekspor, ya, atau melakukan impor itu ada akibatnya. Nah, ketika kita mengekspor, ketika kita mengimpor, akibatnya adalah terjadi aliran uang antar penduduk di negara lain atau di suatu negara dengan negara lainnya. Ketika kita mengekspor barang, maka ada aliran uang dari luar negeri ke negara kita. Demikian sebaliknya. Maka seluruh transaksi ini, seluruh kegiatan ini harus dicatat, ya, dalam catatan sakti. Wah, ini catatan sakti yang disebut dengan neraca pembayaran. Nah, apa itu neraca pembayaran atau balance of payment? Nah, balance of payment itu adalah suatu daftar yang disusun secara sistematis yang dipergunakan untuk membukukan semua transaksi ekonomi yang dilakukan penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dalam waktu 1 tahun. Jadi, balance of payment itu adalah daftar yang disusun secara sistematis yang digunakan untuk membukukan semua transaksi ekonomi yang dilakukan penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dalam 1 tahun. Lalu berikutnya, susunan neraca pembayaran. Susunan neraca pembayaran, yang pertama ada neraca perdagangan. Yang kedua ada neraca jasa. Yang ketiga ada neraca hasil-hasil modal. Yang keempat ada neraca lalu lintas modal. Dan yang terakhir ada neraca lalu lintas moneter. Nah, yang pertama kita lihat neraca perdagangan. Neraca perdagangan atau balance of trade adalah neraca yang khusus mencatat mengenai ekspor dan impor barang dagang atau komoditas. Ya, jadi neraca perdagangan itu adalah neraca yang mencatat kegiatan ekspor dan impor. Ya, berapa yang diekspor Indonesia, berapa yang diimpor di Indonesia, catatannya itu akan dibuat di neraca perdagangan atau balance of trade. Lalu berikutnya, kita lihat di sini ada yang namanya neraca perdagangan aktif dan neraca perdagangan pasif. Apa itu neraca perdagangan aktif atau perdagangan surplus? Itu menunjukkan apabila nilai ekspor kita lebih besar daripada nilai impor. Jadi ketika kita mengekspor lebih banyak daripada mengimpor, maka dikatakan neraca perdagangan kita menjadi neraca perdagangan yang aktif atau surplus. Nah, apa akibat dari neraca perdagangan yang aktif? Kurs valuta asing akan mengalami penurunan, sehingga mata uang dalam negeri mengalami apresiasi atau kenaikan. Maka semakin banyak kita mengekspor, nilai uang kita akan semakin naik. Ya. Lalu ada yang namanya neraca perdagangan pasif atau defisit. Nah, itu menunjukkan nilai ekspor lebih kecil daripada nilai impor. Nah, ketika nilai ekspor kita lebih kecil daripada nilai impor itu akan mengakibatkan nilai uang dalam negeri akan mengalami depresiasi. Ya, mengalami depresiasi atau mengalami penurunan nilai. Nah, hal itu tidak baik, ya, dalam perekonomian. Maka ketika kita banyak mengimpor, ya, nilai uang kita akan turun. Ya, mata uang asing akan mengalami kenaikan. Maka sehingga dikatakan tadi uang dalam negeri akan mengalami depresiasi. Lalu berikutnya adalah neraca jasa. Nah, neraca jasa itu adalah mencatat transaksi yang berkaitan dengan jasa. Ya. Jadi neraca jasa itu berkaitan dengan transaksi yang berkaitan dengan jasa-jasa. Ya, misalnya berapa divisa yang kita peroleh dari perdagangan jasa. Ya, dari sektor perbankan, pariwisata, asuransi, pengangkutan dan lain sebagainya. Lalu berikutnya ada neraca hasil-hasil modal. Nah, neraca yang mencatat semua pembayaran dan penerimaan bunga, dividen, upah tenaga kerja asing serta hadiah-hadiah atau grant. Nah, artinya
ketika tenaga kerja Indonesia itu bekerja di luar negeri, ya, ketika tenaga kerja asing bekerja di dalam negeri, itu ada dua selisih ya perbedaannya. Nah, perbedaan itu dicatat dalam neraca hasil-hasil modal. Lalu berikutnya adalah neraca lalu lintas modal. Nah, neraca lalu lintas modal itu mencatat ya yang berkaitan dengan setiap kredit yang diterima dari luar negeri ya atau diberikan ke luar negeri. Dalam hal ini ada jual beli efek dan penanaman modal asing. Lalu neraca lalu lintas moneter, yaitu adalah neraca yang memperlihatkan perkembangan cadangan devisa suatu negara. Nah, transaksi-transaksi internasional dibedakan menjadi dua. Ada transaksi debit, ada transaksi kredit. Ya. Nah, transaksi debit itu adalah transaksi yang menimbulkan kewajiban melakukan pembayaran ke luar negeri. Yang kedua, transaksi kredit. Transaksi kredit adalah transaksi yang menimbulkan hak untuk menerima pembayaran dari luar negeri. Jadi, transaksi debit itu transaksi yang menimbulkan kewajiban melakukan pembayaran. Kita membayar ke luar negeri. Berarti transaksi debit itu salah satunya terjadi ketika kita mengimpor. Nah, transaksi kredit itu transaksi yang menimbulkan hak menerima pembayaran. Berarti transaksi kredit muncul ketika kita melakukan ekspor. Nah, apa saja pos-pos yang didebit dan dikredit dalam neraca pembayaran? Nah, ini. Transaksi debit. Tadi kan transaksi debit itu menimbulkan ya kewajiban kita membayar ke luar negeri. Ya, maka muncullah neraca perdagangan impor barang. Ketika kita mengimpor barang, ketika kita mengimpor jasa, ketika kita melakukan pembayaran dividen, ketika kita meminjam dari luar negeri, mencicil utang, ya itu semua dicatat dalam transaksi debit. Karena kegiatan-kegiatan ini ya menimbulkan kita berkewajiban untuk membayar. Sedangkan transaksi kredit itu transaksi yang menimbulkan hak kita untuk dibayar atau menerima pembayaran. Nah, ketika kita mengekspor barang, ya kita mengekspor barang, kita akan menerima bayaran. Neraca jasa, ketika kita mengekspor jasa, tenaga kerja Indonesia atau mendatangkan turis ke dalam negeri, itu juga disebut sebagai transaksi kredit. Kita menerima pembayaran. Terus neraca hasil modal, ya menerima bunga atau dividen dari luar negeri. Neraca lalu lintas modal itu kredit yang berasal dari luar negeri dalam penerimaan cicilan utang. Nah, ini adalah pos-pos yang di debit dan di kredit dalam neraca pembayaran. Jadi ada yang di debit, itu transaksi yang mengakibatkan kita harus membayar. Ada transaksi kredit, itu transaksi yang mengakibatkan kita menerima pembayaran dari luar negeri. Nah, itu pembahasan